warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik, yang dimana dosen pengampunya yakni Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik kelembagaan lanjutan. Kita masuk ke poin yang pertama, yakni kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Pendefinisian, pengalokasian, dan perlindungan tentang hak kepemilikan adalah salah satu isu yang paling rumit gitu, yang dimana harus dipecahkan oleh setiap masyarakat bagaimanapun caranya. Nah, dalam proses pendefinisiannya, hak-hak kepemilikan sistem ekonomi itu harus membuat dua keputusan yang saling kait-mengkait. Yang pertama yakni untuk memutuskan distribusi kekayaan, seperti siapa yang semestinya berhak memiliki sumber-sumber ekonomi. Kemudian yang kedua, merujuk pada fungsi alokatif hak-hak kepemilikan, yang dimana yang memberikan intensif pada pembuat keputusan di dalam sistem ekonomi. Ini berdasarkan menurut Dahlman pada tahun 1979. Nah, semua itu terkait dengan efisiensi ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis kepemilikan. Nah, menurut Bromley pada tahun 1989 mencatat ada 4 jenis kepemilikan, yaitu yang pertama milik negara. Nah, yang dimana pada umumnya diperoleh karena kekuasaan. Nah, kalau negara mengatakan bahwa sumber daya seperti tanah, hutan, laut, sungai, danau, dan tambang dan lain sebagainya, maka itu adalah jadi milik negara gitu. Kemudian pengkonsumsiannya pun barang milik negara ini pada umumnya itu bersifat non-excludable. Nah, yang tidak bisa dikonsumsi secara eksklusif oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi kita semua dapat memetik manfaatnya oleh semua orang atau oleh semua warga negara gitu. Kemudian yang kedua, barang milik bersama. Nah, ini merupakan kekayaan milik sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian seperti tanah ulayat, hutan, ladang, dan lain sebagainya, yang dimana yang berhak untuk menikmatinya adalah terbatas pada anggota kelompok tersebut itu saja gitu. Dan kelompok yang bukan anggota dari yang tidak terkait, maka itu tidak diperkenankan untuk memetik manfaatnya gitu. Kemudian yang ketiga ada barang privat, yakni barang milik pribadi atau seseorang, seperti baju, sepatu, celana, dan sebagainya. Ini contoh kecilnya, yang dimana hanya orang itu saja gitu yang akan menikmatinya, dan ini tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain gitu. Kemudian yang keempat, barang yang bukan milik siapa-siapa. Nah, yakni suatu sumber daya yang tidak terbatas gitu, dan pengkonsumsiannya pun terhadap barang tersebut itu tidak akan menyebabkan kekurangan gitu. Contohnya seperti udara. Nah, udara ini kan siapapun itu boleh mengkonsumsinya sesukanya, dan sebanyak apapun dia mengkonsumsinya itu tidak akan mempengaruhi ataupun mengurangi udara tersebut gitu untuk dikonsumsi oleh orang lain gitu. Kemudian kita masuk kepada kaitan kepemilikan dengan efisiensi. Nah, menurut Richard itu pada tahun 1977 ada 3 kriteria dalam sistem hak-hak kepemilikan yang efisiensi. Yang pertama itu universalitas, kemudian ekskredibilitas,
kemudian itu yang ketiga dapat ditransfer gitu. Kemudian konsep hak kepemilikan itu tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut dengan keadilan gitu. Nah, konsep keadilan ini yang dimaksud di sini adalah merujuk pada prinsip keteraturan gitu, keteraturan sosial yang dapat digunakan untuk menentukan hak-hak gitu. Itu termasuk hak-hak kepemilikan dan juga sistem pasar. Nah, melalui transaksi yang berlangsung di pasar gitu. Ada dua jenis keadilan yang terkait dengan hak. Yang pertama itu keadilan dalam akuisisi, kemudian yang kedua adalah keadilan dalam transfer. Kita masuk kepada tragedy of the commons. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dasar kepemilikan ini untuk barang-barang milik bersama itu adalah lemah, sebab barang milik bersama yang diperoleh dari warisan yang diwariskan secara turun-temurun tersebut itu dipertanyakan keabsahannya gitu, karena batasan-batasan akuannya ini kurang jelas gitu. Yang lebih parahnya lagi, biasanya barang milik bersama ini itu cenderung dieksploitasi tanpa memperhatikan manfaat pada generasi yang akan datang gitu. Sebagaimana dikemukakan oleh Begasan pada tahun 2000, ada kecenderungan untuk mengeksploitasi sumber daya milik bersama gitu secara membabi buta. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Garrett Hardin dalam sebuah artikel yang sangat berpengaruh, yakni dengan berjudul The Tragedy of the Commons pada tahun 1968. Nah, menurut si Hardin ini, masyarakat yang rasional itu dalam setiap tindakannya itu selalu dilandaskan pada kepentingan pribadi gitu, yang dimana mereka cenderung akan mengeksploitasi sumber daya milik bersama tersebut secara membabi buta gitu, tanpa memikirkan kesediaannya di masa yang akan datang gitu, yang pada gilirannya itu akan mengancam keberlangsungan kehidupan bersama pada masa yang akan datang gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yakni institusi dan perekonomian. Nah, dalam sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada kepentingan pribadi, mekanisme harga dan pasar bebas itu seharusnya dipahami hal-hal yang terkait dengan hak-hak kepemilikan dan kegunaan kekayaan. Akan tetapi dalam ekonomi liberal dan klasik ataupun neoklasik itu tidak ada pembahasan tentang hak kepemilikan tersebut gitu, dan penggunaan kekayaan, dan kalaupun ada itu hanya sebuah konstanta yang tidak aktif berfungsi menjelaskan kegiatan alokatif gitu. Kemudian peran kelembagaan menurut ekonom. Nah, para pakar ekonomi itu ekonomi murni itu memang menganggap bahwa hukum dan aturan tentang hak kepemilikan dan penggunaan kekayaan itu sebagai suatu hal yang sangat penting gitu. Tetapi anehnya mereka menganggap bahwa semua itu berada di luar struktur ekonomi gitu. Nah, hak kepemilikan dan penggunaan kekayaan itu tidak hanya dianggap sebagai variabel eksogen gitu, yang terletak di luar model gitu. Bahkan dalam analisisnya itu diasumsikan bahwa tidak berubah dalam jangka panjang gitu. Akan tetapi dengan semakin populernya paradigma ekonomi politik kelembagaan ini, sekarang perhatian ekonomi terhadap peran dan fungsi kelembagaan itu sudah sangat semakin meningkat gitu. Menurut Caporaso dan Levin pada tahun 1993, yang dimana di kalangan ahli-ahli ekonomi yang mempelajari kelembagaan dan secara garis besar
mereka membedakan atas dua kelompok gitu. Kelompok yang pertama yakni kelompok aliran institusi sejarah. Kemudian yang kedua kelompok aliran kelompok aliran institusi rasional gitu. Untuk kelompok yang pertama yakni yaitu aliran institusi sejarah, itu mereka lebih banyak melihat institusi dari sisi struktur gitu, dimana perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas gitu, seperti ekonomi, kemudian sosial dan juga politik gitu. Nah, kelompok ini menganggap institusi itu sebagai variabel endogen. Kemudian untuk kelompok kedua yakni kelompok institusi rasional. Nah, aliran institusi rasional ini lebih mencurahkan perhatiannya pada para agen gitu, dan cenderung memperlakukan institusi sebagai variabel endogen. Nah, dalam pandangan mereka, perilaku lebih ditentukan oleh motivasi dan kemampuan aktor untuk berbuat gitu, yang relatif independen dan dari struktur gitu. Kemudian kelembagaan dan pasar. Nah, menurut Caporoso dan Levin pada tahun 1993 ada 3 bentuk kaitan antara institusi dengan pasar. Yang pertama, pasar itu sendiri adalah institusi gitu. Kemudian yang kedua, institusi itu biasanya membatasi ruang lingkup pertukaran pasar gitu. Kemudian yang ketiga, institusi politik itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk mengubah insentif yang mendasari pertukaran pasar. Nah, kemudian pasar sebagai institusi yang berproses. Nah, di sini pasar adalah sebagai arena di mana tak terstruktur gitu, di mana segala sesuatu itu berlangsung. Nah, walaupun begitu, pada intinya dari pasar ini adalah keteraturan, keterprediksian, dan kestabilan serta keandalan. Nah, karena alasan tersebutlah Bromley pada tahun 1989 itu lebih suka mendefinisikan pasar itu sebagai medium yang teratur untuk pertukaran aliran manfaat di masa yang akan datang. Institusi biasanya membatasi ruang lingkup pertukaran di pasar. Beberapa objek tidak dapat dipertukarkan atau diperjualbelikan karena alasan moral dan juga budaya. Nah, kemudian institusi-institusi politik bisa dimanfaatkan berbagai pihak kepentingan untuk mengubah insentif yang mendasari pertukaran di pasar gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga yakni kelembagaan dan transaksi. Kita masuk ke yang pertama yakni peran penting transaksi institusional. Nah, menurut Bromley pada tahun 1989 transaksi institusional itu adalah suatu struktur institusi yang dimana mendefinisikan perekonomian itu sebagai sebuah perangkat hubungan-hubungan yang tertata gitu. Kemudian peran transaksi institusional ini itu sangat penting gitu, sebab adalah transaksi kelembagaan yang menentukan struktur. Ini sangat penting sebab struktur aransemen tertentu yang membatasi domain gitu, domain transaksi komoditas gitu. Kemudian kita masuk ke teori biaya transaksi. Nah, dalam model keseimbangan umum menurut Paulson, komoditas diasumsikan homogen. Nah, pasar itu terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu gitu. Nah, pertukaran itu bisa terjadi secara spontan dan individu-individu itu memiliki informasi yang banyak gitu, atau memiliki informasi yang sempurna. Nah, tentang barang yang dipertukarkan atau tentang barang yang akan dijual belikan
tentang syarat-syarat perdagangan juga gitu. Nah, dalam model keseimbangan umum ini pertukaran itu memerlukan tak lebih dari pengeluaran sejumlah uang yang cocok untuk suatu komoditas tertentu, dan juga harga itu dijadikan sebagai alat alokatif yang efisien dan juga sah gitu. Gitu. Selanjutnya untuk teori biaya transaksi, pertama kali itu dikembangkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937. Nah, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1960, yang dimana dalam aktivitas ekonomi ada dua jenis biaya yang dapat diidentifikasikan gitu, yaitu yang pertama biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan distribusi fisik. Kemudian yang kedua biaya-biaya yang diperlukan untuk pertukaran atau transaksi. Kemudian biaya transaksi dan informasi asimetris. Nah, kelembagaan itu menentukan transaksi sekaligus juga mengatur kelompok atau agen-agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi gitu. Nah, kelembagaan yang efisien itu pasti akan dapat menurunkan biaya transaksi secara signifikan gitu. Nah, hal ini hanya bisa dicapai jika dengan menciptakan aturan main gitu, itu sebuah aturan gitu yang disepakati bersama oleh pelaku ekonomi gitu dalam dunia bisnis. Nah, sebab persoalannya dalam dunia nyata itu tidak semua orang 100% rasional, dan juga tidak semua orang atau tidak 100% semua orang itu akan jujur gitu. Bahkan akan ada kecurangan dan bersifat asimetris. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Ini merupakan poin yang terakhir, yakni ekonomi, politik, kelembagaan, dan kebijakan publik. Perekonomian itu tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen melalui mekanisme pasar, tetapi juga diperlukannya campur tangan pemerintah, terutama jika mekanisme pasar itu tidak bekerja dengan semestinya gitu, atau tidak bekerja dengan sempurna. Nah, dengan adanya campur tangan pemerintah ini itu bisa juga diperlukan untuk eksternalitas dan untuk pengadaan barang publik. Kemudian hakikat barang dan jasa. Untuk mengetahui hakikat barang dan jasa, apakah bersifat privat ataupun bersifat publik, itu perlu diketahui karakteristiknya, baik itu karakteristik barang ataupun jasa itu sendiri. Karakteristik barang dan jasa itu bisa dilihat dari kredibilitas dan rivalitasnya gitu. Kemudian hierarki kebijakan publik. Nah, aliran kelembagaan adalah model hierarki kebijakan publik gitu. Nah, dalam model hierarki kebijakan publik tersebut itu digunakan preposisi bahwa perubahan aransemen kelembagaan itu sangat berhubungan dengan hakikat, model, dan analisis kebijakan publik. Nah, dalam model hierarki kebijakan publik itu ada 3 lapisan kelembagaan. Yang pertama lapisan level konstitusi, yang kemudian yang kedua yakni lapisan kelembagaan level pemerintah, kemudian yang ketiga lapisan kelembagaan pada level operasional. Kemudian kita masuk ke upaya menjinakkan lingkungan. Nah, aturan main di pasar ekonomi dan pasar politik itu sangatlah diperlukan gitu untuk menjamin alokasi sumber daya yang efisien, dan juga untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan untuk warga negara dan juga untuk kita bersama gitu. Kemudian untuk peran masyarakat madani gitu. Nah, kelembagaan yang efisien itu tentu akan dapat bisa menurunkan biaya transaksi secara signifikan, baik di pasar ekonomi ataupun di pasar politik. Nah, persoalan
Yang menjadi pelik ketika kelembagaan yang efisien itu tidak dirancang dan tidak diorganisasi dan juga tidak ditegakkan dengan baik gitu oleh pemerintah yang ada gitu. Dalam situasi seperti inilah gitu kita diharapkan masyarakat madani atau disebut dengan civil society yang dimana yang tahu akan hak-hak dan kewajibannya gitu, yang mengkehendaki keharmonisan dan keberadaban gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.